Kalau kita lebih banyak piknik, mungkin kita tidak akan ribut seperti ini. Setelah ramai diperbincangkan soal babi Ambo, kini muncul sebuah isu baru, yaitu nasi uduk Aceh 77 yang ditemukan seorang pemuda berada di daerah Muara Karang, Jakarta Utara. Ini namanya nama Aceh. Aceh adalah penerapan syariah Islam. Tetapi yang ditemukan adalah nasi uduk dengan olahan babi katanya. Wow, ini alasannya juga sama dan ramai diperbincangkan. Semula dimuat di aceh.serambinews.com dan sekarang sudah masuk dalam Detik Food di media yang lebih besar. Mudah-mudahan ini tidak digoreng oleh para politisi karena menjadi pengusaha itu berat untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum. Walaupun kita juga ketahui katanya landasan hukumnya tidak ada, keributannya seperti itu sudah disampaikan oleh beberapa ahli. Kalau terlibat adalah para politisi lebih runyam lagi. Karena para politisi ini erat hubungannya dengan penguasa wilayah dan bisa saja kemudian usaha itu dihambat dan dicabut izinnya. Betapa repotnya kita dalam situasi seperti ini karena banyak orang yang sekarang membutuh lapangan pekerjaan dan tentu saja semua pengusaha harus patuh pada hukum. Dan yang lebih menarik lagi sebetulnya adalah pengusaha itu tidak mau ribut. Anda yang belum pernah berwirausaha hendaknya Anda tahu bagaimana cara berpikirnya pengusaha. Pengusaha adalah orang yang inginnya cincai-cincai aja deh. Nggak mau ribut-ribut. Mereka maunya apa? Rule number one, customer satisfaction. Rule number one ini mengatakan the customer is king. Tapi kalau kemudian customer is strong, mereka mengatakan lagi go back to the rule number one. It's mean that the customer is still right. Jadi kalau the customer is strong, ya go back to the rule number one tadi. Jadi menjadi pengusaha itu selalu ingin mendengarkan suara dari pelanggan. Dan tentu saja saya juga bertanya-tanya, mengapa mencari nasi uduk Aceh? Bukankah cukup banyak sekarang rumah makan Aceh di Jakarta yang menyediakan makanan khas Aceh? Mertua saya itu biasa menyajikannya pliu, kemudian juga ada masam padeh. Mungkin karena beliau dari Acehnya ini adalah bagian barat. Dan orang Aceh Barat ini memang berhubungan dekat dengan orang di Sumatera Barat. Yang satu sekolah di Sumatera Barat, yang Sumatera Barat juga berguru di Aceh Barat. Juga ada yang disebut tadi masam padeh dan kemudian ayam tangkap. Ini juga begitu populer, orang dari Jakarta kalau ke Aceh yang dicari ayam tangkap. Dan tentu saja kalau penganan kecilnya itu adalah timpan. Nah, nasi uduk itu yang terkenal di Jakarta bukan nasi uduk Aceh, tetapi adalah nasi uduk kebun kacang. Jadi ini adalah nasi uduk yang sangat disukai oleh banyak orang. Mungkin yang dimaksud oleh kawan saya ini adalah nasi gurih barangkali. Karena kalau saya pergi ngopi di daerah Ule Karing di Aceh, pasti saya pergi ya menikmati juga pagi hari itu. Lagi pula kalau kita pergi ke daerah Muara Karang, itu memang daerah yang masakannya lebih banyak dua. Satu adalah seafood, ya bahkan Anda bisa membeli langsung dari nelayan, ikan-ikan segar itu yang datang mungkin dari Indonesia Timur juga barangkali. Dan yang kedua adalah Chinese food. Jadi di wilayah itu memang Chinese food dominan sekali. Wajarlah kalau marketnya banyak golongan masyarakat keturunan Tionghoa dan mereka pasti mencari juga lauk dengan olahan babi. Namun juga karena namanya adalah nasi uduk Aceh, kawan saya mengatakan bahwa ini tidak boleh karena Aceh adalah basisnya adalah penerapan syariat Islam. Wow, ini menjadi ramai digunjingkan. Saya jadi teringat dengan sebuah kejadian ketika kami dengan teman-teman pergi ke Belanda. Dan Anda tahu di negeri Belanda cukup banyak masakan yang menyajikan masakan Indonesia. Tak jauh dari Pasar Bunga di Amsterdam, saya pergi agak sedikit jalan ke daerah sentrum dan di situ kemudian saya menemukan ada restoran Indonesia dan restoran Indonesia ini cukup banyak di Amsterdam. Dan di situ saya tertarik karena di depannya ada menu yaitu rijsttafel. Rijsttafel ini nasi rames sebetulnya. Kemudian kami buka menunya, kami makan bersama-sama. Namanya restoran Indonesia, tiba-tiba seorang kawan kemudian menemukan, marah-marah dia dengan pelayannya. Dia mengatakan, you said that this is Indonesian food. Tetapi di dalamnya ada menu namanya apa? Babi kecap. Marahlah dia, ributlah. Yang jualan tidak mau kalah. Karena ternyata yang makan di situ bukan saja masyarakat biasa. Di situ ada tokoh-tokoh politik dari Belanda dan tentu saja ada beberapa pejabat tinggi pemerintahan Belanda makan di sana. Dan akhirnya dijelaskan, ini namanya Chinese Indies. Jadi bukan semata-mata
masakan Indonesia, tetapi ini adalah masakan Indonesia keturunan Tionghoa. Restoran Cina kalau kita mengatakan di sini. Tetapi akhirnya ya kita malu sendiri karena akal kita mengatakan ya masakan Indonesia penduduknya mayoritas muslim ada babi kecap. Namanya tertulis babi kecap. Nasi goreng juga tertulis nasi goreng bukan fried rice. Seorang teman bercerita kepada kami dan mengatakan mungkin kita kurang piknik. Kalau kita lebih banyak piknik mungkin kita tidak akan ribut seperti ini katanya. Dia kemudian mengajak kami untuk melihat ke tempat-tempat lain dan melihat masakan yang selalu direbutkan. Antara sushi Korea dengan sushi Jepang kadang-kadang juga ribut. Tetapi tidak terjadi kehebohan seperti yang kita ramai perbicarakan pada hari ini. Yang menyangkut soal nilai-nilai, agama, kepercayaan dan sebagainya. Betul bahwa masyarakat harus diproteksi demi kepentingan untuk menjalankan syariatnya. Betul sekali. Tetapi bukan berarti ini kita menjalankan suatu keributan satu sama lain. Jakarta sebagai sebuah melting pot, sejak dulu kita mengenal di Jakarta itu ada Kampung Makassar, Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Ambon. Banyak sekali. Bahkan kemudian pecinan juga banyak sekali. Hubungan antara suku-suku ini kemudian menjadi sangat akrab sebetulnya. Karena mereka saling menikah satu sama lain dan punya keluarga yang sangat beragam. Dan kita ketahui pula ada suku-suku di Indonesia yang masih sampai sekarang makan olahan daging babi. Dan itu bukan cuma satu provinsi, ada di beberapa provinsi. Sementara di daerah lain tentu saja tetap strict. Hal ini bukan hanya terjadi di sini, terjadi juga di beberapa negara lain dan rasanya juga tidak terjadi keributan seperti yang kita alami di sini. Dan kita ketahui pula sekarang dalam hidup berdampingan ini kita harus saling menghormati. Dan menurut hemat saya rasanya kalau jadi pengusaha ya pengusaha itu tidak mau ribut. Jadi makanya pengusaha yang disebut dalam berita sebelumnya soal babi Ambo itu pengusahanya kemudian mengatakan minta maaf mungkin karena keterbatasan kami. Pengusaha selalu tidak ingin ribut, pengusaha selalu ingin customer-nya balik lagi dan supaya customer-nya balik lagi maka dia harus memperhatikan segmennya, pasarnya siapa dan kemudian tentu saja harus mendeliver yaitu customer satisfaction. Dikatakan rule number 2-nya kalau customer is wrong, go back to the rule number 1. Ini hal yang selalu kita perbincangkan. Nah, di dunia sendiri kalau kita banyak bergaul, banyak jalan-jalan, mestinya tidak terjadi keributan. Tadi saya sebutkan apa yang terjadi di Amsterdam. Tapi saya juga pernah mengalami hal lain, yaitu ketika diundang dalam suatu acara di Italia untuk kemudian menyaksikan dan menikmati pizza buatan mereka yang dibuat di acara tersebut. Saya sudah mengosongkan perut saya dan saya berharap bisa makan enak hari itu. Tapi begitu pizza itu dikeluarkan, saya sangat kecewa. Saya dan istri saya tidak bisa makan pizza itu karena terlalu tebal, terlalu banyak tepung dan kemudian ada keju di atasnya dan toppingnya tidak menarik. Sementara kita sudah terbiasa menikmati pizza buatan Amerika yang membuat akhirnya dunia menikmati pizza. Dan tentu saja pizza buatan Amerika itu sudah disesuaikan dengan lidah pasar internasional. Barangkali itu pula pizza dari Amerika ini sekarang begitu dominan ada di Indonesia karena disesuaikan pula dengan lidah kita. Lalu kemudian juga terjadi seorang teman datang ke Italia dan ingin makan masakan Asia. Dia bertanya kepada pemilik restoran, adakah di sini Indonesian restoran? Marahlah orang-orang di rumah makan Italia itu. Karena mereka mengatakan, kenapa kamu pergi ke Italia? Italia ini adalah rumahnya masakan terbaik di dunia. Mereka begitu confident dengan makanan mereka. Dan utamanya tentu saja adalah dari taste. Orang-orang Italia kalau melakukan tur ke Pulau Bali katakan, biasanya mereka kemudian minta untuk memeriksa restoran. Yang mereka lihat tentu kebersihannya, sanitasinya. Dan setelah itu kemudian mereka minta izin kepada pemilik hotel untuk diizinkan memasak. Jadi orang Italia ini memang gemar memasak. Hal yang sama juga dengan di Prancis. Orang Prancis itu mempunyai masakan sendiri dengan caranya sendiri dan tentu saja dengan harga diri mereka sangat tinggi. Dan yang menarik lagi adalah ketika terjadi Uni Eropa dan kemudian Uni Eropa ini tentu saja dibuat untuk memberikan kesempatan bagi produk-produk Amerika untuk masuk. Dan Prancis ini dikenal sebagai bangsa yang sangat nasionalis. Makanya ketika Disney masuk ke Paris itu didemo. McDonald masuk ke Paris juga didemo. Karena masyarakat di Prancis sudah siap menerima. Lagi pula Uni Eropa telah menjadikan Prancis sebagai negara yang sangat terbuka. Mulai banyak orang mau berbicara dalam bahasa Inggris. Tetapi di Prancis itu kita menyaksikan ketika Uni Eropa dibuka, masyarakat Prancis protes ketika
negaranya dibanjiri oleh keju Kraft buatan Amerika Serikat. Mereka sangat fanatik dengan keju buatan mereka karena bagi mereka keju itu adalah simbol nasional. Jadi mereka tidak ingin ini diintrusif, sama seperti dengan film Prancis. Kita lihat lagi di tempat yang lain. Misalnya saja kita lihat apa yang terjadi di Malaysia. Malaysia ternyata sudah banyak menjual produk-produk dengan menggunakan daging babi. Di antaranya beredar di sosial media, barangkali selama ini saudara sempat melihat, yaitu rendang pork. Mengapa di Malaysia tidak ada masalah? Sedangkan di sini ributnya minta ampun. Mungkin benar juga kata kawan saya tadi. Kita banyak jalan-jalan, kalau kita banyak bergaul, mestinya kita tidak perlu ribut. Dan ini dibuktikan oleh teman yang lain, seorang pengusaha dari Sumatera Barat yang tiba-tiba mengirimkan saya sebuah gambar. Dan di situ dia mengirim ada gambar kartun angka 6 begitu. Di sini ada satu orang kartun dan di sini ada orangnya satunya lagi. Yang satu mengatakan ini adalah 6 katanya. Karena angka itu adalah 6 begitu. Dan ini ada bulatannya di bagian sebelah kiri ini. Tapi orang yang berada di kanan itu mengatakan no, that is 9 katanya. Jadi di sini melihatnya 9, di sini melihatnya 6. Itulah perspektif. Dan kemudian di situ diberikan kesimpulan. Just because you are right, it doesn't mean that I'm wrong. Karena kamu merasa paling benar bukan berarti itu selalu benar. Karena saya juga mempunyai kebenaran karena saya melihat ini adalah 6. Itulah perspektif dan sekarang perspektif ini menjadi salah satu metode untuk membangun anak-anak yang berhasil di masa depan. Jadi perjalanan manusia itu menjadi sapiens, menjadi manusia seperti yang kita kenal hari ini. Ini adalah perjalanan panjang. Manusia yang dulu tinggal di gua-gua, yang takut bertemu dengan makhluk yang sudah bisa berdiri tegak di luar gua, itu biasanya disambut dengan keributan. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa begitu melihat makhluk lain, manusia lain di tempat lain, manusia segera kembali ke dalam guanya, sembunyi dan kemudian mengambil alat dan membunuh orang yang berada di luar gua. Sampai kemudian akhirnya manusia mulai hidup menetap, mulai makan yang lebih baik, dan kemudian manusia mulai menemukan Tuhan dan diajarkan moralitas. Manusia mendapatkan hukum kebaikan dari Tuhan. Dilarang membunuh, dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan kemudian dari situlah sebetulnya kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Teknologi sendiri tidak bisa dikembangkan kalau manusia tidak mau berkolaborasi. Silakan Anda pergi ke pabrik-pabrik internasional. Apakah Anda pergi ke Microsoft di Amerika Serikat atau Anda pergi ke Prancis, ke Toulouse, atau pabrik-pabrik besar lainnya pun namanya. Anda akan melihat di situ. Di situ ada orang keturunan India yang masih menggunakan topi seperti orang Sikh. Kemudian kita juga melihat ada orang Yahudinya yang memakai topi yang kecil di sini. Kita melihat juga ada orang Irak, kita melihat ada orang Cina, ada orang Rusia, beragam bangsa dengan latar belakang agama, kepercayaan, dan cara berpikir bisa berkolaborasi. Karena mereka bisa berkolaborasi, maka lahirlah produk-produk besar. Dan saya mampir ke salah satu supermarket. Di supermarket itu saya menemukan banyak makanan dari India. Berasnya beras basmati, kemudian juga saladnya ya bau-bau India begitu. Demikian pun rempah-rempahnya, hampir semuanya India. Senggol ke kiri ketemu orang India, senggol ke kanan orang India. Mengapa banyak India di Silicon Valley? Karena India menghasilkan banyak engineer-engineer hebat yang bisa menghasilkan software yang melahirkan beragam startup penting di dunia. Dan mereka telah mempengaruhi dunia dengan makanannya. Dan sekarang yang membeli masakan itu bukan hanya orang India. Di situ ada orang Indonesia seperti saya dan juga tentu saja ada orang Jepang, ada orang Korea dan lain sebagainya. Apakah mereka menolak makanan itu? Tidak. Mereka malah belajar untuk memahami dan menikmati masakan yang berbeda-beda itu. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk saling memahami apa yang terjadi antara satu bangsa. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang dengan masakan Indonesia yang kemudian dibuat menjadi olahan dengan daging babi, kita juga punya kebalikannya. Ini saya baca dari salah satu berita yang dimuat di salah satu media nasional. Kalau tidak salah ini di media online Jakarta yang sangat terkenal. Di situ dikutip pendapat dari seorang chef yang mempunyai nama yaitu Chef Haryo Pramu. Ini adalah suatu berita tentang bagaimana masakan Indonesia menjadi masakan street food terbaik dunia versi CNN. Disebutkan ini adalah sate Marangi. Tapi Chef Haryo Pramu mengatakan, tahukah Anda, dan ini akan mengejutkan,
Karena sate Marangi yang merupakan makanan khas di Purwakarta itu pada dasarnya sebetulnya semula itu adalah masakan keturunan Tionghoa, masakan orang-orang Tionghoa yang dibawa ke Jawa Barat. Dan itu awalnya adalah daging babi. Jadi sate Marangi awalnya adalah sate babi, tetapi kemudian diganti di Indonesia dengan menggunakan daging sapi dan daging kambing. Oleh karena itu tidak mengherankan katanya kalau di Hong Kong dan di Taiwan masih ditemukan sejenis sate Marangi, tetapi itu menggunakan daging atau dendeng babi. Jadi ini kebalikannya saja. Ada lagi kejadian lain. Presiden Joko Widodo tahun 2021 pernah berpidato pada saat ia tengah mengkampanyekan Hari Bangga Buatan Indonesia. Di situ Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kita tidak bisa pulang mudik tetapi kita tidak bisa berhenti untuk konsumsi makanan Indonesia. Dan dalam situasi seperti itu katanya kalau Anda rindu masakan buatan Indonesia Anda bisa pesan gudeg dari Jogja. Atau barangkali pempek dari Palembang. Atau bipang ambawang katanya. Nah ributlah ketika disampaikan bipang ambawang. Dan rekan saya juru bicara istana saudara Fajrul Rahman kemudian menjelaskan di daerahnya bipang ambawang adalah sejenis penganan yang makanan yang normal sekali. Tetapi segera dijawab oleh orang-orang dari Kalimantan Barat bahwa bipang ambawang itu adalah babi panggang yang sangat terkenal. Akhirnya muncul justru video-video yang menjelaskan dan dimakannya kriuk sekali bipang ambawang ini. Nah ini adalah makanan yang juga berasal dari Kalimantan Barat. Tapi kemudian akhirnya beritanya redam sendiri. Dan tentu saja bicara tentang masakan, olahan atau bahan makanan yang mengandung hal yang berbahaya bagi kepercayaan itu tidak baru muncul hari ini. Isu mengenai lemak babi sebetulnya sudah pernah terjadi pada tahun 80-an. Pada tahun 87 misalnya ada seorang peneliti di Universitas Brawijaya Malang yang mencoba untuk mengingatkan umat Islam. Dan tentu saja di situ ada kategorinya. Misalnya saja di situ ada alkohol. Ini sudah pasti katanya tidak halal. Kemudian ada lagi yang diragukan. Dan menurut ajaran Islam, kalau diragukan sebaiknya jangan diikuti, jangan dikonsumsi. Dihindari sajalah. Dan kemudian dimasukkanlah kolom-kolomnya. Yaitu istilah-istilah yang tidak banyak dikenal oleh masyarakat pada masa itu. Yaitu shortening, gelatin, dan lard. Kalau di literatur pada waktu itu saya membaca lard inilah yang sudah pasti 100% dibuat dari kulit babi. Sedangkan shortening gelatin ini bisa dibuat dari kulit babi atau bisa dibuat dari minyak nabati, biasanya minyak kelapa. Dan peneliti itu kemudian membuat kategori dan dia menyebutkan contoh dari produk yang dia pelajari itu. Tetapi sebagai seorang sarjana di bidang teknologi pangan, dia tidak memeriksanya di lab. Dia hanya memeriksa labelnya. Dan labelnya itu kemudian disimpulkan. Ini mengandung shortening, gelatin, dan lard. Ini diragukan. Kalau alkohol sini berapa persen sudah disebutkan ini tidak boleh, ini haram. Sedangkan di sini diragukan. Nah karena diragukan sebaiknya jangan. Tapi masyarakat Indonesia tidak mengerti. Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang telah bersusah payah telah mengganti bahan dari babi itu dengan minyak nabati pun kena menjadi korban. Karena diragukan. Karena ini sebaiknya dihindari. Dan yang lebih menarik lagi adalah masyarakat dengan pola pikirnya pada waktu itu. Kemudian karena tidak mempunyai akses hanya mendengar katanya-katanya, tiba-tiba di suatu tempat sudah mempunyai daftar tersendiri yang berbeda sama sekali dari daftar yang dimuat oleh peneliti itu. Jadi akhirnya produk-produk yang tidak disurvei, produk-produk yang tidak diragukan masuk di situ. Karena masyarakat lain tujuannya juga ingin mengingatkan. Karena disebutnya kalau itu meragukan sebaiknya jangan dikonsumsi. Dan akhirnya kemudian listnya berkembang. Dari 30-an kemudian menjadi 75, menjadi 150 dan akhirnya ratusan. Produk-produk seperti mie instan, kecap, sabun. Dan akibatnya masyarakat kemudian resah dan kemudian tidak mau konsumsi. Buntut panjangnya apa? Buntut panjangnya banyak orang kehilangan pekerjaan. Bayangkan pada masa itu pekerjaan susah tetapi kemudian juga orang memilih untuk tidak konsumsi. Dan keributan di antara masyarakat juga terjadi. Bayangkan beberapa tahun kemudian pada waktu saya sedang sekolah di Amerika Serikat, tiba-tiba ada tetangga yang menaruh kantong-kantong plastik di rumah tetangganya lagi. Mereka mengatakan, Anda aja konsumsi, ini barang haram katanya. Hubungan antar masyarakat menjadi kurang baik pada masa itu. Saya kira kita beragama harus bijaksana. Dan menyangkut soal perspektif inilah kita memang harus banyak jalan-jalan.
Kita harus membaca, menghormati cara berpikir orang lain dengan caranya masing-masing. Tadi saya sebutkan bahwa sekarang anak-anak TK di Indonesia mulai belajar ilmu perspektif. Perspektif itu masuk dalam ranah yang disebut sebagai the executive functioning. Karena kita tidak hanya ingin anak kita pandai dan tahu saja. Dan untuk itulah maka seorang anak yang pandai tidak hanya ahli, tetapi mereka juga bisa membaca perspektif orang lain. Sehingga menjadi lebih bijaksana dan bisa berkolaborasi. Kemudian bisa mengambil keputusan, bisa memiliki yang disebut creative thinking, critical thinking, dan tentu saja adalah bisa membuat dirinya untuk mengendalikan hal-hal yang secara emosional meletup-letup dalam dirinya. Inilah yang disebut sebagai self-control. Terkait dengan perspektif itu, saya kemudian melakukan googling dan saya ketemu sebuah video di YouTube. Mudah-mudahan hari-hari ini masih ada video itu. Jadi kurang lebih gambarannya begini. Seorang anak ditanya oleh gurunya dan gurunya ini mengajak duduk di sebuah meja kecil. Duduknya di bangku anak-anak dan di tengah-tengah mereka ada gunung. Kemudian guru di sana duduk di seberang sana kemudian bertanya kepada anak itu. Can you tell me what you can see in your place? Dan anak itu kemudian menyebutkan. Di sini ada rumah, ada keledai, ada pohon pisang. Oke, kata guru. Now can you see what I see katanya. Dan anak itu langsung menjawab no. Kemudian mereka memilih untuk bertukar tempat duduk. Dan anak itu kemudian ditanya oleh gurunya yang sekarang duduk di sini. Sekarang kamu bisa melihat gak apa yang kamu ada di depan? Dan anak itu dengan cepat mengatakan yes katanya. Di sini ada mobil, ada kuda, ada rumah, dan ada kebun di sini. Terus gurunya bertanya lagi, now can you see what I see? Katanya. Dan anak itu dengan cepat mengatakan yes katanya. Kemudian disebutkanlah yang tadi sudah disebutkan. Loh, kamu kan tidak melihat di sini. Iya, tapi tadi saya sudah lihat. Inilah perspektif. Suatu kebenaran itu tidak cukup hanya dilihat dari satu sisi. Sama seperti ketika para ahli yang berbeda-beda pengetahuannya, pandai-pandai sebetulnya. Ribut begitu besar di awal pandemi. Ahli kesehatan masyarakat maunya langsung ikut metode Cina. Lockdown katanya. Tapi ekonom mengatakan ntar dulu. Sediakan dulu anggarannya. Karena kalau mau lockdown, jangan lupa orang Indonesia itu mayoritas pekerjaannya di sektor informal. Siapa yang kasih makan mereka? Para dokter rumahnya enak, ada AC-nya. Masyarakat biasa rumahnya adalah rumah kontrakan, panas. Mereka baru berkumpul di rumah malam hari. Disitulah baru mereka bisa tidur. Kalau di lockdown, dari mana ekonomi mereka? Dan ini tentu saja bisa menimbulkan gejolak. Kemudian ada dokter yang berbeda-beda lagi. Ada yang mengatakan tidak perlu pakai masker, ada yang mengatakan harus pakai masker, ada yang mengatakan wajib cuci tangan, yang lain mengatakan tidak, ribut kita di seluruh dunia. Mengapa begitu? Karena yang jadi dokter tidak pernah menjadi ekonom dan tidak pernah baca buku-buku mengenai ekonomi. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu dunia pendidikan pun sekarang tengah mengalami perubahan yang sangat besar. Yaitu diantaranya adalah tentang perspektif ini. Tentang kemampuan melihat dari beragam disiplin ilmu tidak perlu menjadi mendalam tetapi Anda mengerti walaupun sedikit. Inilah yang di beberapa kampus disebut sebagai liberal arts. Maka seorang sarjana tidak bisa menjadi sarjana kalau dia tidak belajar soal filsafat, matematika, ilmu pengetahuan alam, sejarah, dan bahasa. Serta tentu saja juga adalah mengenai ilmu budaya. Jadi semakin kita banyak piknik, biasanya kita akan semakin lebih bijaksana. Biasa saja sehari-hari kadang-kadang terjadi keributan tetapi tidak jadi besar. Dan soal masalah makanan yang berbeda-beda ini memang ada beberapa teori yang bisa menjelaskannya. Di Singapura ada beberapa orang peneliti yang pernah meneliti tentang makanan di tempatnya untuk memberikan gambaran bahwa masyarakat yang multiras yang datang di suatu tempat memang datang dengan membawa identitasnya masing-masing. Dan di dalam sebuah multiracial society memang akan terjadi saling adopsi satu sama lain. Samalah seperti tempe Indonesia, khas Indonesia, asli dari Indonesia itu tiba-tiba dipatenkan oleh seorang dari Jepang. Setelah kita pelajari, kalau kita mengerti, kita mengatakan ya kita tidak jadi ribut lah. Karena mereka membuat tempe dengan bakteri yang berbeda. Sehingga kemudian dilahirkan rasa tempe yang sedikit berbeda. Nah tempe kita adalah tempe yang khas dan masyarakat memang saling mengadopsi. Di kita tempe digoreng, dibuat tempe bacem dan lain sebagainya. Di negara lain itu dibuat tempe burger. Jadi mereka memang saling mengadopsi beragam produk ini. Dan tentu saja dalam penelitian-penelitian itu disebutkan
bahwa manusia kadang-kalanya melihat makanan itu sebagai identitas dari sukunya, dari bangsanya. Dan identitas memang digunakan oleh para ahli untuk menyadarkan manusia siapa mereka. Jadi ada asal muasalnya. Saya sendiri sudah pernah sampai ke puncak gunung yang cukup tinggi di Sumatera Barat. Saya sampai di lereng Gunung Merapi dan oleh Datuk Suwardi suatu ketika saya disampaikan oleh beliau, Pak Renald kalau ketemu orang Minang sampaikan bahwa Bapak sudah sampai di sini. Saya tanya pada Datuk Suwardi, mengapa saya harus menyampaikan? Karena dari sinilah tempat asal muasalnya nenek moyang Minang. Di lereng Gunung Merapi itu kami bersama-sama menanam pohon kopi yang sekarang saya lihat buah-buahnya telah berbuah cukup besar, cukup banyak. Dan pada waktu saya tanya pada Datuk Suwardi mengapa ingin menanam kopi di sini. Beliau menanam bersama dengan warga di sekitar itu dan beliau mengatakan kami menanam kopi karena ingin naik haji bareng. Mudah-mudahan saudara-saudara yang akan menjalankan ibadah suci naik haji sebentar lagi bisa menjalankan ibadah suci ini dengan baik. Saya mendoakan agar saudara kembali dengan selamat bersama dengan keluarga dan menjadi haji yang mabrur. Tapi terlepas dari itu semua, marilah kita saling membangun kepercayaan diri, saling membangun, saling menghormati perbedaan satu sama lain. Tetaplah bersatu karena Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar dan kita hidup dalam sebuah global society yang tidak menutup kemungkinan terjadi gesekan-gesekan yang beredar sangat luas melalui sosial media. Nah, sesungguhnya kita semua bersaudara. Stay relevant.